Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Wening Rahayu SSMPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fazal Azril Amir. Posisi saya di sini sebagai moderator untuk mempresentasikan hasil UTS kelompok kami yang berjudul tentang perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Untuk nama-nama sendiri kelompok saya terdiri ada 5 orang, yaitu yang pertama ada Aisyah Syafitri, ada Dahlia Wulandari, dan Cynthia Nabila, dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Fazal Azril Amir dan Irmawati. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita langsung masuk ke materi yang akan dibacakan oleh Aisyah Syafitri. Untuk itu dilanjut dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Saya Aisyah Syafitri ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu unsur identitas nasional. Bahasa bisa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksinya manusia. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dahulu kala dikenal sebagai bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung antara suku dengan suku yang lain. Bahasa Melayu juga menjadi transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Slide selanjutnya itu ada fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, meningkatnya fungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Yang kedua, itu bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri dan martabat bangsa, dan falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Ya, saya Cynthia Nabila ingin menjelaskan tentang sumber bahasa Indonesia. Sejarah tumbuh dan berkembangnya bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu, dan pada saat itu juga bahasa Melayu telah berfungsi sebagai yang pertama ada bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup sastra. Yang kedua, ada bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Yang ketiga, ada bahasa perdagangan bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Yang keempat, ada bahasa resmi kerajaan. Jadi, bahwa bahasa Indonesia sumbernya adalah dari bahasa Melayu. Ya, slide selanjutnya ada peresmian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Baik, slide selanjutnya dibacakan oleh saya, Dahlia Wulandari, tentang bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Penyebutan pertama istilah bahasa Melayu sudah dilakukan pada masa sekitar 683 sampai dengan 686 Masehi, yaitu angka tahun yang tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Slide selanjutnya, faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena bahasa Melayu tidak dikenal dengan tingkatan bahasa kasar dan bahasa halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Perkenalkan, nama saya Irmawati. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Di sini ada sejarah bahasa Indonesia terhadap era globalisasi.
bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menampakkan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung kebudayaan nasional perlu pula diupayakan sehingga dengan demikian fungsinya tidak hanya sekedar sebagai pendukung kesusastraan nasional, tetapi juga mendorong dan menggalakkan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Eksistensi bahasa asing di era globalisasi saat ini mulai mendesak keberadaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia perlu dilestarikan. Bahasa Indonesia menjadi ciri budaya bangsa Indonesia yang dapat dilakukan di tengah-tengah pergaulan antar bangsa pada era globalisasi saat ini. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Untuk itu mari kita bisa ambil manfaat di mana materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah memberikan waktu luangnya untuk mempresentasikan hasil UTS dari kelompok kita. Mari itu saja kita singkat waktu ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.